Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Sylvia Arianti. Kali ini saya akan bahas tentang bentuk soal PPG 2023 45 pedagogik berdasarkan pengalaman pribadi saya pada tahun 2022. Jangan lupa like dan subscribe ya. Soal pertama, perhatikan catatan guru pada saat pembelajaran tentang fluida statis berikut ini. Dani kurang teliti dalam menghitung gaya apung pada suatu benda dan belum mampu menerapkan konsep terapung, melayang, dan tenggelam. Tindakan yang perlu dilakukan guru berdasarkan data tersebut adalah A. Memberikan penguatan secara nonverbal yang menimbulkan keantusiasan. B. Memberikan pemodelan penyelesaian masalah terkait penerapan konsep. C. Meminta Dani untuk melihat pekerjaan temannya yang sudah benar. D. Memberikan pengajaran ulang tentang konsep gaya apung di kelas. E. Memberikan penguatan verbal untuk lebih teliti dalam menghitung. Nah, ini adalah bentuk soal pedagogik yang keluar pada saat tes PPG. Di sini kita harus tahu kata kuncinya, di mana di sini kita sebagai guru ditanya bagaimana tindakan kita berdasarkan keterangan yang ada di soal. Keterangan yang ada pada soal ini memuat tentang evaluasi yang telah dilakukan oleh guru. Jadi setelah melakukan evaluasi, ternyata salah satu siswa bernama Dani ini kurang teliti dalam menghitung gaya apung pada suatu benda dan belum mampu menerapkan konsep terapung, melayang, dan tenggelam. Jadi ini adalah bentuk soal yang pertama yang biasanya banyak keluar pada saat tes PPG, apalagi pada saat UP saya banyak menemukan bentuk-bentuk soal seperti ini. Soal yang kedua ini mempelajari tentang keterpaduan antar materi pada suatu mata pelajaran. Nah, soalnya adalah seorang guru IPA akan merancang pembelajaran terpadu dengan tujuan sebagai berikut. 1. Siswa dapat menganalisis penyebab terjadinya gunung meletus. 2. Siswa memiliki keterampilan untuk memprediksi fenomena gunung meletus. 3. Siswa memiliki keterampilan proses sains tentang fenomena gunung meletus. Tipe keterpaduan yang tepat untuk memfasilitasi tujuan tersebut adalah A. Nested, B. Webbed, C. Share, D. Connected, E. Integrated. Soal tentang keterpaduan materi seperti ini keluar pada saat saya ujian UP tahun 2022. Di sini kita harus tahu apa pengertian dari masing-masing atau jenis-jenis keterpaduan tersebut. Contohnya misalnya nested, webbed, share, connected, integrated. Jadi semuanya kita harus paham dulu dan kita harus mengerti dulu pengertian masing-masing keterpaduan pada materi pelajaran. Tanpa itu kita tidak akan bisa menjawab soal. Jadi intinya kita harus memahami pengertian masing-masing daripada macam-macam keterpaduan tersebut. Soal selanjutnya, Pak Sape sedang melakukan penelitian tindakan kelas atau PTK untuk menguji hipotesis tindakan berikut. Dengan menerapkan pembelajaran IPA, topik organ tubuh pernafasan dengan Cooperative Team Game Tournament atau CGT, maka aktivitas belajar siswa akan meningkat. Hasil observasi sebagai berikut. A. Guru sudah membagi kelompok, lalu mengatur untuk persiapan ke turnamen. B. Turnamen pertama tentang struktur dan fungsi organ pernafasan. C. Siswa berdiskusi, saling berlatih tanya jawab tentang materi. D. Saat turnamen 3 dari 5 meja turnamen tidak berimbang sehingga cepat selesai. Berdasarkan data tersebut yang dilakukan Pak Sape terkait PTK ini adalah A. PTK dihentikan karena tindakan sudah dilakukan sesuai rencana. B. PTK dihentikan karena target PTK sudah tercapai.
C. PTK dilanjutkan ke siklus kedua dengan mengubah TGT menjadi jigsaw. D. PTK dilanjutkan ke siklus kedua dengan mengubah TGT menjadi stat. E. PTK dilanjutkan ke siklus kedua dengan pengaturan ulang wakil kelompok di meja turnamen. Ini adalah bentuk soal yang menanyakan mengenai penelitian tindakan kelas atau PTK. Di sini kita lihat Pak Sape sedang melakukan PTK dengan menguji hipotesis tindakan yang telah dibuatnya, yaitu dengan menerapkan pembelajaran IPA topik organ tubuh pernafasan dengan kooperatif tim games turnamen, maka aktivitas belajar siswa akan meningkat. Hasil observasi sebagai berikut. Jadi setelah melakukan membuat hipotesis, maka hasil observasi yang didapat itu seperti disebutkan di dalam soal. Jadi apa yang seharusnya dilakukan oleh Pak Sape terkait PTK yang sedang diuji Pak Sape. Di sini kita tentunya harus tahu pemahaman mengenai PTK. Biasanya PTK itu dilakukan minimal 2 siklus agar mengetahui apakah tujuan dari PTK atau hipotesis dari PTK yang telah dibuat itu teruji atau sesuai dengan apa yang diharapkan. Bentuk soal selanjutnya, Bu Bunga mengajar siswa-siswa kelas 8D. Beliau mencermati secara umum siswanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Tulisan rapi dan teratur, penampilan rapi dan teliti terhadap detail. Ibu Bunga ingin melakukan pembelajaran IPA dengan indikator menjelaskan struktur dan fungsi organ peredaran darah. Tujuan pembelajaran yang relevan dengan deskripsi di atas adalah A. Melalui kegiatan mengamati model dan membaca buku siswa, siswa dapat menjelaskan struktur dan fungsi organ peredaran darah. B. Melalui kegiatan menyimak penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan struktur dan fungsi organ peredaran darah. C. Melalui kegiatan bermain peran, siswa dapat menjelaskan struktur dan fungsi organ peredaran darah. D. Melalui kegiatan diskusi, siswa dapat menjelaskan struktur dan fungsi organ peredaran darah. E. Melalui kegiatan menyelidiki pengaruh aktivitas terhadap frekuensi denyut nadi, siswa dapat menjelaskan struktur dan fungsi organ peredaran darah. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk soal yang menanyakan mengenai tujuan pembelajaran. Ini sangat sering keluar pada saat tes PPG. Sekali lagi kita harus tahu kata kunci yang ada pada soal. Pada soal disebutkan siswa-siswi kelas 8D ini dia teliti terhadap detail. Jadi apa tujuan pembelajaran yang cocok terhadap siswa yang berkarakter seperti itu. Bentuk soal selanjutnya, ketika Anda melihat ada ketidaktegasan dalam penerapan aturan kedisiplinan di sekolah, maka sebagai guru yang Anda lakukan adalah A. Mengajak berdiskusi guru yang diberi tugas khusus menegakkan kedisiplinan. B. Meminta bantuan guru yang bertugas untuk lebih menerapkan aturan lebih bagus. C. Mengajukan usulan saat rapat sekolah tentang pentingnya penegakan aturan kedisiplinan, guru bukan sebagai pengambil kebijakan. D. Memilih untuk bersikap biasa saja karena sudah ada guru lain yang mengatur. E. Mengajukan usulan secara personal kepada kepala sekolah tentang aturan kedisiplinan. Jadi, bentuk soal seperti ini juga sering keluar pada saat tes PPG. Kita sebagai guru harus tahu tindakan apa yang akan kita ambil jika terjadi sesuatu di dalam sekolah atau di dalam kelas. Soal selanjutnya, di suatu kelas ada seorang siswa yang hampir selalu mengantuk setiap mengikuti pelajaran. Tindakan yang sebaiknya dilakukan guru sebelum memberikan sanksi pada siswa tersebut adalah A. Mencari tahu penyebab kecenderungan mengantuk siswa tersebut. B. Menyarankan kepada siswa agar tidurnya di rumah tidak terlalu malam. C. Mengurangi nilai aspek kompetensi sikap atas diri siswa yang bersangkutan. D. Meminta siswa mengambil posisi duduk paling depan agar berkonsentrasi. E. Mengingatkan siswa supaya mengikuti pelajaran dengan baik dan tekun. Soal seperti ini juga banyak yang keluar
Di sini kita harus tahu tindakan apa yang kita lakukan pada siswa yang disebutkan di dalam soal. Apakah kita harus mencari tahu penyebab kecenderungan mengantuk seperti itu? Apakah kita harus menyarankan kepada siswa agar tidurnya di rumah tidak terlalu malam, mengurangi nilai aspek kompetensi sikap dan sebagainya. Jadi kita harus tahu tindakan apa yang harus kita berikan. Untuk soal selanjutnya, berpikir kritis merupakan salah satu keterampilan penting abad 21. Misalnya fenomena yang terjadi pada besi pagar yang bagian terkelupas catnya cepat berkarat daripada yang ada catnya. Tujuan pembelajaran IPA yang relevan agar siswa dengan kritis mampu menjelaskan fenomena ini adalah A. Melalui kegiatan eksperimen, siswa menjelaskan kegunaan cat untuk pagar besi. B. Melalui demonstrasi, siswa mendemonstrasikan cara melakukan pengecatan pagar yang baik. C. Melalui diskusi kelas, siswa memberikan contoh manfaat pengecatan dalam kehidupan sehari-hari. D. Melalui pengamatan terhadap tayangan video, siswa membandingkan cat yang baik dan cat yang kurang baik. E. Melalui diskusi kelas, siswa menjelaskan fungsi cat dalam menghambat proses perkaratan. Nah, di sini juga soal-soal seperti ini yang berhubungan dengan pedagogik dan profesional sangat banyak yang keluar. Kita harus tahu apa yang diinginkan soal. Di sini soal menginginkan tujuan pembelajaran yang relevan agar siswa mampu menjelaskan fenomena yang ada pada soal. Nah, di sini kita bisa melihat jawaban mana yang paling sesuai terhadap soal. Bu A-nya melakukan pembelajaran dengan tujuan siswa dapat menganalisis dampak zat aditif bagi tubuh manusia. Bu A-nya juga menginginkan siswanya mampu bekerja sama dengan temannya. Bu A-nya melakukan pembelajaran dengan langkah-langkah. 1. Melakukan apersepsi, memotivasi siswa dan menyampaikan tujuan. 2. Menyampaikan informasi terkait materi. 3. Membagi siswa ke dalam kelompok yang heterogen. 4. 5. Melakukan evaluasi. 6. Memberikan penghargaan. Berikut ini langkah keempat yang dilakukan Bu A-nya adalah A. Mendiskusikan dampak negatif zat aditif. B. Membimbing penyelidikan secara individu atau kelompok. C. Membimbing setiap kelompok untuk belajar materi zat aditif. D. Membimbing individu atau kelompok menampilkan artefak. E. Meminta kelompok untuk presentasi. Nah, soal seperti ini juga banyak sekali keluar pada saat ujian kemarin. Di sini ada beberapa langkah-langkah pembelajaran atau tahap-tahapnya. Kita harus tahu setiap tahap mulai dari awal hingga akhir. Pada awal itu biasanya melakukan apersepsi, selanjutnya kegiatan inti, dan terakhir adalah evaluasi. Nah, pada bagian 4 kita lihat ada titik-titik yang harus kita isi, apa yang harus dilakukan oleh guru pada saat langkah yang keempat. Teman-teman harus tahu beberapa model pembelajaran. Biasanya tahun 2022 kita diharuskan untuk memakai model pembelajaran problem based learning atau PBL dan juga project based learning atau PJBL. Nah, di situ kita harus tahu setiap tahapan yang dipakai dalam model tersebut. Bentuk soal selanjutnya adalah Anda diterima bekerja menjadi guru di sekolah swasta. Namun, sekolah tersebut memiliki keterbatasan sarana prasarana dan lokasinya sangat jauh dari tempat tinggal. Sebagai guru, yang Anda lakukan adalah A. Menerima pekerjaan mengajar, tapi mengatur kehadiran di sekolah bila diperlukan saja. B. Menerima kesempatan bekerja untuk mendidik dan mengajar sesuai penugasan. C. Mencoba menjalani bekerja dengan berusaha pindah tempat tinggal supaya bisa dekat dengan sekolah. D. Menerima pekerjaan mengajar namun berusaha bergantian mengajar dengan guru lain. E. Menerima kesempatan mengajar dan mensiasati dengan banyak memberi tugas pengganti sehingga tidak harus selalu pembelajaran tatap muka. Soal-soal seperti ini hampir mirip dengan
soal tes CPNS pada bagian kepribadian. Jadi di sini kita harus tahu poin mana yang paling cocok terhadap apa yang telah disebutkan di dalam soal. Pak Fadil akan melakukan pembelajaran pada KD 3.8, menjelaskan tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas jaringan angkut pada tumbuhan. Pak Fadil ingin siswanya lebih terampil dalam mengkomunikasikan ide dan gagasannya. Tujuan pembelajaran paling sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah: A. Diberikan grafik hubungan antara massa jenis zat dan tekanan. Siswa dapat menganalisis keterkaitan data tersebut. B. Diberikan kesempatan untuk berdiskusi. Siswa dapat membuat peta pikiran tentang penerapan tekanan pada tumbuhan. C. Diberikan latihan soal. Siswa dapat menerapkan hukum Archimedes untuk menyelesaikan soal tentang gaya apung. D. Diberikan kesempatan untuk praktikum. Siswa dapat menyelidiki peristiwa kapilaritas pada tumbuhan. E. Diberikan kesempatan untuk bekerja dalam kelompok. Siswa dapat menganalisis penerapan tekanan pada tumbuhan. Baik, soal seperti ini banyak sekali keluar pada saat ujian tipe soal seperti ini ya. Jadi kita harus tahu apa tujuan pembelajaran yang paling sesuai yang telah disebutkan pada soal. Misalnya KD 3.8 itu menjelaskan tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa yang harus tujuan kita buat sesuai dengan KD 3.8 tersebut? Apakah diberikan grafik, apakah berdiskusi, atau latihan soal, dan sebagainya. Di sini saya tidak membahas jawabannya, tetapi hanya menampilkan bentuk soal ujian pretest atau UP-PPG yang pernah saya alami pada tahun 2022. Jadi memang kebanyakan soal itu panjang-panjang sehingga kita harus cepat dan tepat waktu. Jangan terlalu lama pada satu soal. Kalau bisa kita mengerjakan soal dengan satu kali baca. Jika jawabannya itu ragu-ragu, maka klik tombol ragu-ragu, jangan sampai tidak terisi satu soal pun. Jika Anda merasa benar jawaban yang Anda pilih, maka klik tombol benar seperti itu. Jadi di situ ada dua pilihan, benar dan ragu-ragu. Pada saat beberapa menit terakhir yang ragu-ragu bisa kita baca ulang soalnya jika ada waktu memungkinkan untuk menjawab soal tersebut. Di sini saya menyarankan kepada peserta ujian PPG agar dapat menguasai materi terlebih dahulu, itu yang terpenting. Bagaimanapun bentuk soal yang keluar, jika kita tidak tahu materinya, kita tidak menguasai materi, itu juga sulit untuk menjawab atau mencari jawaban yang benar. Jadi rajin-rajinlah belajar, menguasai materi, membahas soal-soal, sehingga pada saat tes PPG nanti semoga sebagian besar soal bisa kita jawab seperti itu. Jadi selamat ujian bagi peserta PPG, semoga berhasil. Untuk selanjutnya mungkin kita akan bahas jawaban dari soal yang telah saya buat. Untuk saat ini saya hanya akan memberikan contoh bentuk soal yang keluar pada waktu saya ujian kemarin. Demikian, terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.